Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, kembali lagi dengan saya Hizatun Nabila dengan NIM 1830105025. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis real, yaitu nilai mutlak. Oke, pada nilai mutlak ini akan saya jelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Yang kedua, teorema dari nilai mutlak. Dan yang ketiga, contoh soalnya. Baiklah, untuk materi pertama yaitu definisi dari nilai mutlak. What is mean by absolute value? Apa itu yang dimaksud dengan nilai mutlak? Nilai mutlak adalah bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak dari titik asal atau titik nol dalam koordinat. Nilai mutlak dari suatu A elemen R dinotasikan dengan nilai mutlak A didefinisikan sebagai nilai mutlak A sama dengan A jika A lebih sama dari 0, 0 jika A sama dengan 0, min A jika A kurang dari 0. Yang kedua, kita masuk pada teorema dari nilai mutlak. Misalkan A, B, C elemen R, maka yang pertama, nilai mutlak A itu sama dengan 0, dengan A sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak min A sama dengan nilai mutlak A. Yang ketiga, nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan nilai mutlak A kuadrat. Selanjutnya, jika C lebih sama dari 0, maka nilai mutlak A kurang sama dari C. Jika dan hanya jika A kurang sama dari C lebih sama dari min C. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu A kurang sama dari nilai mutlak A lebih sama dari min nilai mutlak A. Oke, selanjutnya kita masuk pada bukti dari teorema yang Nabila jelaskan sebelumnya. Di mana bukti yang pertama, A sama dengan 0 berdasarkan definisi diperoleh nilai mutlak A itu sama dengan 0. Jika kita misalkan A tidak sama dengan 0, maka min A tidak sama dengan 0, yang berakibat nilai mutlak A itu tidak sama dengan 0. Jadi haruslah nilai mutlak A itu sama dengan 0, A sama dengan 0. Bukti teorema yang kedua, jika A sama dengan 0, maka nilai mutlak 0 itu sama dengan 0, sama dengan min nilai mutlak 0. Jika A lebih dari 0, maka min A kurang dari 0, sehingga nilai mutlak A sama dengan A, sama dengan min A sama dengan nilai mutlak min A. Jika A kurang dari 0, maka min A lebih dari 0, sehingga nilai mutlak A sama dengan min A sama dengan nilai mutlak A. Bukti teorema yang ketiga, jika salah satu A atau B 0, maka langsung terbukti karena kedua ruas bernilai 0. Bila keduanya tidak ada yang 0, ada kemungkinan nilai AB yang perlu diselidiki, yaitu jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka AB lebih dari 0, sehingga nilai mutlak AB sama dengan AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka AB kurang dari 0, sehingga nilai mutlak AB sama dengan min AB sama dengan A dikali min B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Bukti teorema yang keempat yaitu karena A kuadrat lebih sama dari 0, maka A kuadrat sama dengan A. Maka akan sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak A, dan mendapatkan hasilnya yaitu nilai mutlak A dikuadratkan. Yang selanjutnya bukti dari teorema, misalkan nilai mutlak A kurang sama dari C, maka A kurang sama dari C dan min A kurang sama dari C, sehingga A kurang sama dari C lebih sama dari min C. Misalkan A kurang sama dari C lebih sama dari min C, maka A kurang sama dari C dan min A kurang sama dari C, yang berakibat nilai mutlak A kurang sama dari C.
bukti teorema yang terakhir, yaitu kita gunakan langkah yang sama dengan bukti teorema yang kelima dengan memisahkan C sama dengan nilai mutlak A, sehingga C sama dengan nilai mutlak A. Baiklah, yang ketiga kita masuk pada contoh soal dari nilai mutlak. Oke, problem dari masalahnya yaitu banyaknya bilangan real X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X kuadrat kurang 4 sama dengan X ditambah nilai mutlak X kurang 2 adalah solusinya. Dari masalah tersebut diketahui nilai mutlak X kuadrat kurang 4 sama dengan X ditambah nilai mutlak X kurang 2. Persamaan ini ekuivalen dengan nilai mutlak X kurang 2 dikali X tambah nilai mutlak X tambah 2 sama dengan X ditambah nilai mutlak X kurang 2. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak yang diperoleh, nilai mutlak X kurang 2 jika X lebih sama dari 2, min X tambah 2 jika X kurang dari 2. Nilai mutlak X tambah 2, X tambah 2 jika X lebih sama dari min 2, min X kurang 2 jika X kurang dari min 2. Untuk solusi dari problem yang sebelumnya, kita menggunakan 3 kasus. Yang pertama, untuk kasus yang pertama, misalkan X kurang dari min 2, maka persamaan yang kita ekuivalenkan yang tadi yaitu dapat ditulis menjadi min X tambah 2 dikali min X dikurang 2 sama dengan X ditambah min X ditambah 2. Maka didapatkan hasilnya X kuadrat ditambah 2X dikurang 2X dikurang 4 sama dengan 2. Didapatkan X kuadratnya sama dengan 6 dan X nya plus minus akar 6. Kita pilih X sama dengan min akar 6 karena syarat yang harus kita penuhi adalah X kurang dari min 2. Selanjutnya yaitu kasus kedua, misalkan X kurang dari 2 lebih sama dari min 2, persamaan yang kita ekuivalenkan dapat ditulis menjadi min X tambah 2 dikali X tambah 2 sama dengan X ditambah min X tambah 2. Maka didapatkan hasilnya min X kuadrat ditambah 2X dikurang 2X kurang 4 sama dengan 2. Didapatkan hasil X kuadratnya yaitu 2 dan X nya yaitu plus minus akar 2. Kita pilih X sama dengan plus minus akar 2 karena memenuhi syaratnya yaitu X kurang 2 lebih sama dari min 2. Oke, selanjutnya kita masuk pada kasus ketiga. Misalkan X lebih sama dari 2, dengan persamaan yang kita ekuivalenkan dapat ditulis menjadi X kurang 2 dikali X tambah 2 sama dengan X ditambah min X tambah 2. Maka didapatkan persamaannya yaitu X kuadrat dikurang 2X dikurang 2 sama dengan 0. Kita gunakan rumus kuadrat atau rumus ABC, yaitu dengan rumus X sama dengan min B plus minus B kuadrat dikurang 4AC diakarkan per 2A. Maka didapatkan hasilnya 2 plus minus akar 4 dikurang 4 dikali 1 dikali min 2 per 2 dikali 1. Maka didapatkan hasilnya 2 plus minus 2 akar 3 per 2. Dan kita sederhanakan jadi hasilnya 1 plus minus akar 3. Kita pilih X nya sama dengan 1 ditambah akar 3 karena kita harus memenuhi syarat yaitu X lebih sama dari 2. Oke, dari ketiga kasus yang kita cari itu, maka didapatkan ada 4 bilangan real yang memenuhi persamaan nilai mutlak tersebut. Baiklah, mungkin hanya sekian materi dari saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.